Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Putri. Kali ini kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Check it out. Alat ukur panjang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup. Pertama, kita akan membahas tentang mistar. Mistar memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Selain mistar, alat ukur panjang yang memiliki ketelitian sama dengan mistar yaitu pita ukur. Pita ukur ini biasa kita jumpai saat kita mengukur baju di penjahit. Kemudian meteran. Nah, meteran ini biasa dipakai oleh tukang bangunan. Kemudian ada roll meter. Roll meter ini biasa digunakan untuk mengukur tanah. Saat mengukur menggunakan mistar, mata harus tegak lurus dengan mistar agar hasil pengukurannya akurat alias tepat. Berikut ini adalah gambar beberapa mistar yang sering dipakai saat sekolah. Ada yang bentuknya persegi panjang dan ada yang bentuknya segitiga. Ini adalah gambar dari alat ukur panjang yang ketelitiannya sama dengan mistar. Seperti yang disebutkan tadi ya. Pertama ada pita ukur, meteran, dan roll meter. Silahkan kalian perhatikan cara membaca hasil pengukuran menggunakan mistar. Posisi yang benar adalah ketika mata tegak lurus dengan mistar. Supaya lebih paham, Ibu akan berikan beberapa contoh soal. Silahkan kalian cermati baik-baik ya. Ini adalah gambar sebuah benda yang diukur menggunakan mistar. Kita lihat di sini bahwa mistarnya startnya dari 0 cm. Kemudian tinggal kita lihat ujung bendanya itu berakhir di angka berapa. Sudah tahu jawabannya? Panjang benda tersebut adalah 7 cm. Contoh berikutnya yaitu ada sebuah balok yang diukur menggunakan mistar. Kita lihat di sini mistarnya mulai pengukurannya adalah dari angka 0 cm. Lalu tinggal kita lihat bagian akhir dari balok tersebut, yang bagian depan ya, sisi depannya, itu berakhir di angka berapa. Hasilnya adalah balok tersebut memiliki panjang 3,2 cm. Ya, ini adalah soal terakhir untuk alat ukur mistar. Perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah pensil yang diukur menggunakan mistar. Kita lihat bahwa pada gambar tersebut, titik awal pengukuran tidak dari 0 cm, tetapi dari angka 4 cm. Kemudian ujung pensil berakhir di angka 7,5 cm. Berapakah panjang pensil tersebut? Panjang pensil tersebut adalah 3,5 cm. Bagaimana cara mendapatkannya? Simak di tayangan berikutnya. Ada dua cara. Cara pertama adalah angka 4 tadi yang mulai dari titik awal pengukuran itu kita anggap sama dengan 0 cm. Lalu kita ukur panjang pensil, maka diperoleh hasilnya adalah
3,5 cm. Cara kedua yaitu kita tinggal menghitung selisih dari angka akhir dan angka awal. Angka akhir tadi ya, ujung pensil itu berakhir di angka 7,5 cm. Kemudian tadi titik startnya adalah angka 4 cm. Maka tinggal kita kurangi. 7,5 cm, angka akhir tadi, kurangi dengan 4 cm, titik mulainya. Maka diperoleh hasil sama dengan 3,5 cm. Maka baik cara 1 maupun cara 2, hasil pengukurannya tetap sama, yaitu 3,5 cm. Gampang kan? Oke, berikutnya kita akan membahas tentang jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi, jangka sorong ini alatnya lebih teliti untuk mengukur panjang daripada mistar. Jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda yang panjang maksimumnya itu hanya 20 cm. Bisa juga digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam dan diameter bagian luar tabung maupun cincin. Juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman tabung. Biasa kalau di laboratorium itu ada tabung reaksi, nah kita bisa mengukur kedalaman tabung reaksi tersebut. Berikut ini adalah gambar jangka sorong. Silahkan dilihat bagian-bagian dari jangka sorong, yaitu ada rahang tetap dan rahang geser. Rahang tetap ada yang bagian atas dan ada yang bagian bawah. Begitu juga dengan rahang geser. Ada yang bagian atas dan bagian bawah. Kemudian pada jangka sorong ini terdapat dua skala. Yang pertama adalah skala utama. Kemudian berikutnya adalah skala Nonius atau Vernier. Kemudian ada juga skrup pengunci. Ini gunanya ketika kita sudah berhasil mendapatkan posisi yang pas untuk mengukur benda, maka kita kunci supaya benda tersebut tidak lepas dari alat jangka sorong. Berikut ini Ibu akan sampaikan bagaimana cara membaca hasil pengukuran suatu benda menggunakan jangka sorong. Pertama, kita amati angka pada skala utama dengan cara melihat angka 0 pada skala Noniusnya mulai di mana. Langkah kedua yaitu kita amati garis yang benar-benar lurus antara skala utama dengan skala Nonius. Setelah kita ketemu garis yang lurus tadi, maka kita baca itu angka berapa pada skala Nonius. Nah, angka tersebut nanti kita kali dengan 0,01. Hasil akhirnya nanti tinggal kita tambahkan bacaan pada skala utama tadi berapa sentimeter. Kemudian angka pada skala Nonius tadi yang setelah dikalikan dengan 0,01 itu dapat berapa sentimeter. Lalu tinggal kita jumlahkan. Supaya lebih paham, yuk simak contoh soal tentang jangka sorong berikut ini. Langkah pertama yaitu kita baca skala utamanya terlebih dahulu. Dengan cara melihat posisi angka 0 pada skala Nonius yang diberi tanda panah paling sebelah kiri ini mulainya di mana.
Nah, kemudian kita lihat bahwa bacaan skala utamanya yaitu 2,4 cm. Jadi memang harus cermat ya dalam membaca menggunakan jangka sorong. Kita lihat bahwa skala utamanya ini belum sampai di garis 2,5. Ya, tetapi dia sudah melewati garis 2,4 cm. Maka bacaan skala utamanya adalah 2,4 cm. Langkah berikutnya yaitu kita baca skala noniusnya. Dengan cara kita melihat garis yang benar-benar lurus antara skala nonius dan skala utama. Nah, ini ada garis yang diberi warna merah. Tanda panah yang paling kanan. Kita lihat yaitu letaknya di angka 7. Ya. Nah, angka 7 pada skala nonius ini masih kita kali dengan 0,01. Maka bacaan skala noniusnya adalah 0,07. Kemudian, bacaan skala utama tadi yaitu 2,4 cm dengan bacaan tadi skala nonius 0,07 tinggal kita jumlahkan. Maka hasil akhirnya nanti adalah 2,47 cm. Soal berikutnya yaitu suatu benda diukur panjangnya menggunakan jangka sorong. Hasil pengukurannya terlihat seperti pada gambar berikut. Ya, pertama kita lihat skala utamanya berapa sentimeter, yaitu dengan cara kita melihat angka 0 pada skala noniusnya ini mulainya di mana. Nah, maka bacaan skala utamanya itu adalah 2,1 cm, yaitu yang diberi garis tebal berwarna merah ini. Kemudian, langkah berikutnya, kita baca angka pada skala nonius yang di bawah. Cari garis yang benar-benar lurus. Nah, kebetulan pada gambar ini sudah diberi garis putus-putus, ya. Oke. Nah, kemudian kita baca skala noniusnya berapa. Nah, ini tidak dituliskan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya nggak ditulis. Tapi kita bisa lihat bahwa ada angka 0 dan angka 10. Tinggal kita hitung garisnya ini ada berapa, ya. Ternyata setelah kita hitung, maka tiap garisnya ini bernilai 1, ya. Nah, jadi kita lihat garis yang benar-benar lurus ini, ya, adalah garis angka 3. Nah, 3 ini nanti kita masih kali dengan 0,01. Hasil akhirnya nanti tinggal kita jumlahkan. Bacaan skala utamanya berapa sentimeter dan bacaan skala noniusnya berapa sentimeter. Maka hasilnya adalah 2,13 cm. Oke, kita sampai pada contoh soal terakhir untuk jangka sorong. Bunyi soalnya yaitu, suatu benda diukur panjangnya menggunakan jangka sorong. Hasil pengukurannya terlihat seperti pada gambar berikut. Langkah pertama, kita baca skala utamanya dulu, yaitu dengan cara melihat angka 0 pada skala nonius mulainya di mana. Maka terlihat bahwa skala utamanya itu adalah 1,2 cm. Langkah berikutnya yaitu kita melihat bacaan skala noniusnya pada angka berapa dengan cara kita lihat garis yang benar-benar lurus antara skala utama dan skala nonius. Nah, di sini sudah diberi tanda segitiga berwarna merah. Maka kita lihat bahwa antara garis 2 dengan 3 ada satu garis lagi di tengah-tengahnya. Maka bacanya adalah 2,5. Angka 2,5 ini masih harus kita kalikan dengan 0,01. Maka nanti bacaan skala noniusnya adalah 0,025 cm. Panjang benda tersebut sama dengan 1,225 cm. Diperoleh dari penjumlahan antara bacaan skala utama dengan bacaan skala nonius. Gampang kan?
Baik, kita masuk ke alat ukur panjang yang terakhir, yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang yang paling teliti. Jadi dia lebih teliti dari mistar dan juga lebih teliti dari jangka sorong. Ya, makanya dia disebut alat ukur panjang yang paling teliti. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm atau 0,001 cm. Mikrometer sekrup biasa digunakan untuk mengukur dimensi luar suatu benda yang sangat pendek, seperti diameter kawat, atau mengukur benda-benda yang tipis, ya. Jadi kita bisa ukur tebalnya rambut dan juga tebalnya plat logam. Ini adalah gambar alat mikrometer sekrup. Pada mikrometer sekrup terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala putar. Berikut ini Ibu akan sampaikan cara membaca hasil pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Langkah-langkahnya mirip dengan yang jangka sorong. Bedanya, kalau di jangka sorong tadi ada skala utama dan skala nonius, maka kalau di mikrometer sekrup adanya adalah skala utama dan skala putar. Kemudian hasil akhir pengukuran nanti pada mikrometer sekrup itu adalah milimeter. Pertama, kita amati garis skala utama yang terdekat dengan tepi selubung luar atau mendekati skala putarnya. Kemudian langkah kedua, kita amati garis mendatar pada selubung luar yang berimpit dengan garis mendatar pada skala utama. Hasil bacaannya nanti kita kalikan dengan 0,01. Kemudian hasil akhirnya nanti adalah tinggal kita jumlahkan bacaan skala utama dan bacaan skala putarnya berapa. Hasil akhirnya nanti dalam satuan milimeter. Berikut ini Ibu akan berikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan mikrometer sekrup. Check it out. Tentukan hasil pengukuran suatu benda pada gambar mikrometer sekrup berikut ini. Langkah pertama yaitu kita membaca skala utamanya terlebih dahulu. Bisa dilihat pada gambar yaitu tanda panah warna merah yang sebelah kiri. Ya. Nah, ini menunjukkan angka 4. Kemudian, langkah berikutnya kita baca skala putarnya. Tanda panah merah yang kedua yaitu yang di sebelah kanan. Terlihat bahwa garis yang benar-benar berimpit, yang benar-benar lurus antara skala utama dan skala putar, yaitu angka 34. Angka 34 ini masih harus dikalikan dengan 0,01. Maka bacaan skala putarnya adalah 0,34 mm. Hasil akhirnya nanti tinggal kita jumlahkan. Bacaan skala utamanya yaitu 4 mm dengan skala putarnya yaitu 0,34 mm kita jumlahkan. Maka diperoleh hasilnya adalah 4,34 mm. Kita masuk ke soal berikutnya. Bisa dilihat pada gambar yang diberi tanda panah warna merah. Maka, apakah bisa kalian tebak bacaan pada skala utama dan skala putarnya?
Pada gambar mikrometer sekrup ini bisa dilihat bahwa skala utamanya ya ada angka 0, 1, 2, 3 pada bagian atas. Kemudian yang bagian bawah itu ada garis tengah-tengah. Di antara 0 dengan 1 ada garis tengahnya. Begitu juga dengan 1 dengan 2 ada garis di tengah-tengah. Maka garis tengah yang di bawah itu bernilai 0,5. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa bacaan skala utamanya adalah 3,5 mm. Kemudian langkah berikutnya kita baca yang skala putar. Pada skala putar ini kita cari garis yang benar-benar lurus atau berimpit antara skala putar dan skala utama. Kita lihat bahwa garis yang lurus tersebut adalah angka 24. Angka 24 ini masih kita harus kali dengan 0,01. Maka skala putarnya itu diperoleh bacaan sama dengan 0,24 mm. Hasil akhirnya nanti tinggal kita jumlahkan bacaan skala utamanya dan bacaan skala putarnya. Berarti tinggal kita tambahkan antara 3,5 mm dan 0,24 mm. Maka hasil akhirnya sama dengan 3,74 mm. Oke, kita beranjak ke soal terakhir tentang mikrometer sekrup. Perhatikan gambarnya baik-baik. Langkah pertama, kita baca dulu skala utamanya berapa milimeter. Kita perhatikan bahwa di sebelah kiri itu ada angka 0 dan 5 di bagian atas. Ya, itu adalah angka yang tertera pada skala utama. Nah, angka 1, 2, 3-nya di mana? Berarti tinggal kita hitung garis pertama setelah angka 0 itu berarti 1. Berikutnya 2, berikutnya 3, berikutnya 4. Kemudian muncul angka 5 dan seterusnya ya. Kemudian yang bagian bawah pada skala utama itu nilainya adalah 0,5. Jadi nanti urutannya itu adalah kita lihat dari atas yaitu 0. Kemudian sebelum garis kedua pada bagian atas di skala utama itu ada garis tengah di bagian bawah. Maka itu bacanya 0,5 ya. Jadi 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8. Maka skala utamanya diperoleh sama dengan 8 mm. Langkah kedua yaitu kita baca skala putarnya. Ya, yang di sebelah kanan. Itu ada angka 10, 15, 20. Bacanya dari bawah ke atas. Nah, kemudian kita lihat garis mana yang berimpit atau yang benar-benar lurus antara skala putar dan skala utama. Angka berapakah itu? Yaitu 16. 16 ini masih harus kita kali dengan 0,01. Maka bacaan skala putarnya adalah 0,16 mm. Terakhir, tinggal kita jumlahkan bacaan skala utama dan bacaan skala putarnya. Hasil akhir dalam satuan milimeter. Maka diperoleh hasil pengukuran berdasarkan gambar ini adalah 8,16 mm. Mudah kan? Oke, itu tadi adalah penjelasan Ibu tentang alat ukur panjang. Antara lain tentang mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Ibu harap kalian paham. Supaya lebih paham, banyak-banyaklah latihan soal.
Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.